Mbak Medina, seperti apa mungkin sekarang sudah mulai bangkit nih pasca kemarin sempat mendekam di dalam lapas? Ya, sekarang kesibukan aku paling sama anak-anak tentunya, terus juga kerja lagi, mulai mulai dari nol lagi, bahkan mungkin dari minus banget keluar tuh bener-bener emang semua yang ketika masuk lapas tuh bener-bener semua sekarang pas pulang tuh semua yang dulu pernah aku rasain tuh sekarang bener-bener aku ngerasainnya dari awal lagi gitu, semua perjalanannya yang emang udah Tuhan takdirkan. Aku nggak pernah menyesali. Sekarang aku mencoba belajar untuk menjadi yang lebih baik aja. Apa pelajaran berharga ketika kemarin berada di dalam? Pelajaran berharganya banyak banget, terutama nomor satu lebih mensyukuri hidup, kedua juga lebih lebih dekat sama yang di atas tentunya, yang ketiga lebih sayang sama keluarga, sama orang-orang yang benar-benar tulus sama kita tuh berasa banget ketika di dalam, mana yang teman-teman yang care, mana yang menghilang gitu. Jadi sekarang tuh kayak aku lebih memperkecil circle aja sih, karena ternyata berteman itu jauh lebih aku rasain sekarang jauh lebih kelihatan ketulusannya ketika aku udah keluar dari lapas. Oke, Mbak Medina tadi kan sempat bilang bahwa udah mulai dari nol lagi nih, artinya kesuksesan kemarin sudah diraih, banyak itu menghilang semua atau seperti apa? Alhamdulillahnya pas aku kan 1 bulan aku off sosmed ketika keluar lapas, ketika aku buka sosmed komen-komennya semua positif dari teman-teman. Terutama teman-teman yang mendukung ya. Tadinya aku agak-agak takut untuk login Instagram lagi atau bikin TikTok lagi gitu, tapi ternyata komennya sangat positif. Mereka pada ingat semua kesuksesan aku pada zamannya lah, pada zaman dulu. Jadi itu yang bikin aku semangat lagi untuk berbisnis, dan akhirnya itu yang membuat aku kuat dan bisa sampai sekarang tuh bekerja lagi gitu lah, untuk melangkah lagi gitu. Tapi kadang sempat ada momen sedih atau nangis nggak sih ketika dulu sukses, bahkan menjadi inspirasi nih sebagai wanita pekerja keras, mampu di titik puncak nih. Gimana Mbak, sempat sedih ketika mengingat kejayaan masa itu? Iya sih, sedih pasti. Cuman yang namanya hidup kan harus terus dijalani, nggak mungkin terpuruk terus gitu. Jadi kalau misalkan akunya sedih terus, gimana aku bisa membangkitkan lagi semangat aku dan tim aku sekarang gitu untuk skincare aku yang sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang seiring berjalannya waktu aku semakin kuat, itu berkat orang-orang di sekeliling aku dan diri aku juga sendiri yang menguatkan gitu. Jadi kalau misalkan lagi sedih, biasanya aku lebih banyak sharing sama teman-teman yang menguatkan, terus baca-baca komen positif, terus juga kadang sharing juga sama psikolog kayak gitu, biar ketika psikologis aku tuh kuat gitu setelah keluar lapas. Karena namanya 2,5 tahun ya di dalam, bukan waktu yang sebentar kan. Itu benar-benar kayak agak nge-freeze gitu Mas pas keluar gitu. Jadi sekarang aku benar-benar kayak mencoba mengingat lagi bagaimana cara bekerja yang baik gitu, dan bagaimana untuk memulai lagi bisnis aku. Mbak, bisnis dulu kan usaha banyak nih, dari skincare, terus travel umroh, travel wisata, fashion. Terus fashion juga, Medina Zen kan. Apa yang masih tersisa atau sudah berpindah semua ke orang lain atau seperti apa? Sebenarnya yang berpindah cuma satu aja, skincare aku yang MD Glowing. Nah sekarang aku punya brand skincare baru namanya Hylogy. Sebenarnya ini Hylogy dibesarkan awalnya ketika aku sebelum masuk ke lapas gitu. Jadi ini brandnya dibuat ketika MD Glowing waktu itu sudah beralih ke tangan orang lain lagi tuh. Nah kayak Hylogy ini lahir dan berkembang, dan aku bisa hidup di dalam itu dengan Hylogy ini. Jadi aku masih bersyukur ketika aku di detik-detik aku mau masuk lapas, aku masih punya pegangan lah si Hylogy ini, biar aku tetap hidup, keluarga aku tetap hidup kayak gitu. Artinya masih ada tabungan kemarin pada saat di lapas, ada usaha yang jalan, bisnis? Ada usaha yang jalan, cuma kalau tabungan sih sepertinya bukan tabungan ya, mungkin ya modal kerja masih ada, cuman mungkin nggak besar lah, tapi seenggaknya tim aku masih bisa hidup gitu, tim skincare yang mungkin tidak sebanyak dulu di MD Glowing, tapi setidaknya tim yang loyal lah gitu. Terus di saat terpuruk juga, terus orang tersayang nih ikut juga meninggalkan Mbak Medina, itu seperti apa Mbak menghadapi hal seperti itu? Orang tersayang itu siapa? Ya mantan suami. Ya sebenarnya hidup di jalannya ya Mas, namanya manusia kan datang dan pergi, di kehidupan kita tuh pasti ada gitu. Jadi sekarang aku pengen semangat membangkitkan diri aku biar
bisa sukses lagi, dan terutama anak-anak karena kan masih pada kecil ya, jadi itu yang fokus aku pertama lah gitu. Kenapa aku mau capek kerja apa segala macam itu semua buat anak kok, sama buat diri aku sendiri, karena kan aku juga kalau misalkan aku nggak mikirin kesehatan aku, nggak membahagiakan diri aku, kan gimana membahagiakan anak-anak, jadi terutama untuk diri aku sendiri. Sekarang masih ini menikmati kesendirian atau sudah ada ini lagi? Mau sendiri dulu aja lah, soalnya kan namanya apa ya, namanya trauma gitu kan 2 kali, jadi pengen sendiri dulu, pengen apa ya, perawatan, menjaga diri kayak tadi kan aku habis perawatan, jadi ya nikmatin hidup aja lah gitu. Tapi Lukman masih ini apa, komunikasi atau memberikan perhatian kepada anak? Iya kan emang tinggalnya sama anak gitu, jadi aku kalau ke Jakarta paling aku jemput gitu, kadang aku juga di situ stay lah sebentar itu buat ngajak main anak gitu, nggak ditinggalin banget lah, biar Syafi kan masih kecil ya, kasihan, kasih sayangnya harus ada banget dari ibunya gitu. Jadi ketika aku misalkan seminggu di Jakarta, aku 2 hari ada waktu buat anak aku. Tapi kalau kemungkinan kembali atau rujuk dengan Mas Lukman ada atau seperti apa Mbak? Belum tahu sih, belum tahu. Mbak ingin comeback ke dunia bisnis, maksudnya ya harus berliku-liku ya jalan. Ya. Itu siap gak sih untuk melewati lika-liku untuk kembali sukses gitu? Siap, insya Allah siap, karena menurut aku bisnis itu kan penuh tantangan ya, namanya pembisnis itu harus siap dengan segala resiko gitu. Jadi ketika sekarang terjun lagi di dunia bisnis, aku harus siap gitu. Tapi trauma pasti ada mas, yang namanya trauma, karena kan aku kemarin masuk juga gara-gara bisnis ya, tapi kan itu kan beda ya, bukan bisnis di dunia skincare. Aku sekarang mau fokus di dunia skincare, dunia yang membesarkan aku, walaupun masih ada travel atau fashion, tapi aku sekarang mau fokus di skincare, karena aku bisa buka travel, bisa buka fashion kan awalnya dari skincare juga gitu. Dan orang-orang kan kenal aku dari dunia skincare gitu ya. Orang kan bilang kok di komen-komen kayak pelopor, alhamdulillah kayak seneng banget gitu dengan komen itu, karena berarti orang-orang menganggap aku tuh emang benar-benar besarnya karena skincare, dan aku bangga banget. Oke Mbak, tapi apa tantangan sekarang nih? Artinya kan ketika marak nih skincare, banyak yang bermasalah nih, terus apa itu mengandung merkuri segala macam, akhirnya kepercayaan orang terhadap skincare ini jadi apa, turun. Seperti apa mungkin tantangannya? Tantangannya ya bersyukur ya, dulu MD Glowing 12 tahun, hampir 13 tahun gak pernah, bukan gak pernah ada komplain sih, komplain pasti ada ya, tapi maksudnya kita emang menjual produk yang benar-benar sesuai arahan dari BPOM gitu. Jadi saya tidak pernah dari dulu dapat kayak sekarang rame banget. Sedih sih sebenarnya, karena harusnya kan namanya bisnis harus saling mendukung ya, walaupun di dunia yang sama gitu. Makanya kan adanya asosiasi kayak gitu-gitu kan, makanya kan aku juga kemarin sempat masuk asosiasi juga kan. Kok saling menjatuhkan, bukannya saling apa ya, saling mendukung gitu, itu bikin aku sedih banget sih. Tapi mudah-mudahan setelah adanya ini, dunia skincarean nggak apa ya, nggak kayak sekarang, karena kasihannya kalau saling menjatuhkan, dan terutama yang menjual produk kayak sekarang katanya lagi ramai apa overclaim kayak gitu-gitu. Apa ya, jual produk udah sesuai arahan BPOM aja, apa yang dijual harus sesuai gitu dengan kandungan yang di dalamnya, karena jangan sampai membohongi konsumen, karena kan konsumen itu kan yang memakai produk kita gitu. Kasihan juga udah beli terus ditipu gitu, si produknya tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, itu kan kasihan gitu. Banyak juga yang apa seperti collab, mungkin gulung tikar juga, bahkan sanu kasus karena banyak yang saling nge-review nih, produk. Mereview. Itu gimana Pak? Dari zaman dulu sebenarnya mereview tuh ada aja ya, tapi ramenya sekarang aku bingung. Kalau zaman dulu mungkin di reviewnya hanya sama konsumen ya. Kalau sekarang kan orang-orang yang kayak dokter-dokter gitu kan, aku lihat banyak yang nge-review, apalagi tes lab langsung kan. Jadi produknya diuji lab sama mereka, langsung dikasih tahu ke konsumen ini produknya bahaya gitu. Kalau dulu produknya di review hanya oleh konsumen, ini misalkan mukanya bagus apa gimana. Sekarang lebih detail sih. Tapi menurut aku sekarang mungkin konsumen akan lebih pintar memilih setelah adanya seperti itu ya, karena jujur plus minus sih, tapi plusnya jadi konsumen lebih hati-hati dalam memilih produk untuk wajah, apalagi untuk wajah kan, wajah itu investasi ke depan jangka panjang gitu, jadi harus lebih apa ya, hati-hati. Oke Mbak, review sekarang itu lebih banyak untuk menjatuhkan nggak menurut kamu Mbak? Iya banget, karena mungkin di dunia skincare sekarang lagi apa ya, lagi banyak saingannya, lagi banyak banget, karena kayak semua orang bikin skincare gitu, kayak gitu. Jadi mungkin yang saling menjatuhkan itu, tapi sebenarnya jujur aku tuh gak mau tau, dari zaman dulu tuh MD Glowing juga saingannya banyak gitu, tapi aku nggak mau kayak menjatuhkan produk orang lain, karena kan kita punya kelebihan dan kekurangan, apalagi kan skincare tuh cocok-cocokan gitu, jadi nggak bisa orang cocok di sini, misalkan si A cocok di sini, si B sama si C juga cocok di situ, nggak semua kayak gitu. Jadi emang cocok-cocokan aja. Kalau untuk yang nge-review saling menjatuhkan itu kayak menurut aku kayak politik ini nggak sih, apa namanya,
namanya bisnis politik aja, bisnis politik. Mbak, kamu kan boleh dibilang orang pelopor yang pertama yang apa tuh berjualan skincare, Iya. usaha kosmetik. Seberapa menjanjikan sih keuntungannya sehingga banyak orang berlomba-lomba, artinya bahkan dari kesuksesan mereka pada flexing, Iya. menunjukkan apa itu kemewahan yang dia dapat. Seberapa ini mungkin? Jujur gede banget sih dunia skincare. Aku bocorin sih bisa 200-300% dari HPP. Itu tuh udah bersih. Jadi emang ya karena keuntungannya besar, reseller sama distributor aja bisa dapat keuntungan 100%, apalagi ownernya, bayangin aja. Apa mungkin kira-kira yang membuat bisnis skincare kosmetik bisa Iya. apa itu menjanjikan terus Aku kasih contoh, ketika aku di lapas, di dalam koperasi paling laku adalah produk kecantikan. Pas di kamar, aku ngeliat teman-teman di kamar aku, mereka lebih baik gak beli catering, maksudnya makan makanan dari lapas, daripada mereka kehabisan krim malam atau krim siang. Dan itu tuh kayak sekarang udah jadi kayak apa ya? Ini utama apa sih, Mas? Kebutuhan pokok. Udah jadi kayak kebutuhan pokok gitu. Jadi pas aku lihat di lapas, oh bener berarti emang skincare di, maksudnya dulu MD Glowing sempat kayak online-nya rame banget karena emang katanya anak sekolah pun lebih memilih kayak nggak jajan daripada nggak beli produk wajah gitu. Mending lapar daripada nggak glowing gitu. Kayak gitu kasarnya lah. Berarti wajar ya kalau bos-bos skincare tuh yang jual-jual ini Wajar, memamerkan kekayaan dari hasil itu ya, Iya, benar. wajar, emang keuntungannya sangat besar gitu. Makanya dulu aku bisa mendapatkan keuntungan besar dari skincare karena emang besar banget. Besarnya pakai banget, besar banget.